Halo teman-teman, selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Hari ini, kita akan memulai perjalanan yang sangat menarik dalam dunia kebugaran. Kami akan mengajakmu melangkah lebih dekat ke arah hidup yang lebih sehat dan lebih bugar. Tidak peduli apakah kamu seorang pemula yang ingin memulai atau seorang ahli yang ingin meningkatkan lagi, pada video ini akan memberimu wawasan yang berharga. Kami akan membahas 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum memulai atau melanjutkan perjalanan kebugaranmu. Ini bukan hanya tentang fisikmu, tapi ini tentang memberi dirimu hadiah hidup yang lebih baik. Kami akan membantu kamu memahami konsep-konsep penting dalam dunia kebugaran. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai dengan langkah yang benar dalam dunia kebugaran. Hal pertama adalah menentukan tujuan. Langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan kebugaranmu adalah menentukan tujuan dengan jelas. Mengapa? Karena ini adalah kompas yang akan membimbingmu melalui setiap langkah yang kamu ambil dalam dunia kebugaran. Mungkin kamu ingin membangun otot dan kekuatan, dan itu adalah tujuan yang sangat baik, tapi mari kita lebih spesifik. Apakah kamu ingin meningkatkan angka berat maksimalmu dalam deadlift atau squat? Tujuan yang terukur seperti, saya ingin menambah 20 kg pada angka berat maksimal squat saya dalam setahun. Ketika kamu memiliki tujuan yang jelas, kamu akan lebih termotivasi dan fokus. Jadi, pertama-tama, ambillah waktu untuk merenung dan menentukan tujuan apa yang ingin kamu capai dalam perjalanan kebugaranmu. Tetapi ingatlah, tujuan harus realistis dan sesuai dengan kondisimu saat ini. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri, ini adalah perjalanan panjang, dan perubahan besar memerlukan waktu. Tetapi dengan tujuan yang jelas dan komitmen yang kuat, kamu akan melangkah menuju perubahan positif dalam hidupmu. Hal kedua, konsistensi. Konsistensi adalah kunci utama dalam perjalanan kebugaranmu, dan kita akan menggali lebih dalam mengapa ini sangat penting. Banyak orang merasa termotivasi di awal perjalanan kebugaran mereka mungkin mulai dengan semangat yang menyala-nyala, tetapi sayangnya, semangat awal ini seringkali memudar setelah beberapa minggu. Inilah mengapa konsistensi sangat penting. Ketika kita berbicara tentang konsistensi, kita berbicara tentang melakukan latihan secara teratur, tidak peduli apapun yang terjadi. Ini bukan tentang berapa banyak berat yang dapat kamu angkat atau berapa lama kamu berlari dalam satu sesi, tetapi lebih tentang meluangkan waktu untuk aktivitas fisik secara rutin. Kunci untuk menjaga konsistensi adalah membuat jadwal yang realistis. Pilih waktu dalam sehari atau seminggu yang kamu tahu bisa kamu sisihkan untuk berolahraga. Semakin konsisten kamu, semakin besar kemungkinan kamu mencapai tujuan kebugaranmu. Konsistensi bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan tekad dan komitmen, kamu akan menjadi pribadi yang lebih sehat dan lebih kuat. Nomor 3, diet seimbang. Saat kita berbicara tentang kebugaran, penting untuk memahami bahwa dietmu memiliki peran besar dalam mencapai tujuan kebugaranmu. Diet seimbang adalah pondasi yang kuat untuk perubahan positif dalam tubuh dan kesehatanmu secara keseluruhan. Pertama-tama, mari bahas apa yang dimaksud dengan diet seimbang. Ini adalah diet yang mencakup semua kelompok makanan yang penting, seperti karbohidrat, protein, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral. Karbohidrat adalah sumber utama energi tubuhmu, jadi pastikan untuk memasukkan karbohidrat kompleks seperti roti gandum utuh, beras merah, dan quinoa dalam dietmu. Protein sangat penting untuk membangun dan memperbaiki otot, jadi pastikan untuk mendapatkan sumber protein berkualitas seperti daging tanpa lemak, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Lemak sehat seperti lemak tak jenuh tunggal dan tak jenuh ganda yang ditemukan dalam alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun juga harus ada dalam menu harianmu. Serat adalah teman baik pencernaanmu dan dapat membantu kamu merasa kenyang lebih lama, jadi perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian utuh. Selain itu, jangan lupakan pentingnya vitamin dan mineral. Mereka membantu tubuhmu berfungsi dengan baik dan mendukung proses kebugaran. Jadi, pastikan kamu mendapatkan cukup vitamin dan mineral melalui makanan atau suplemen jika diperlukan. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa dietmu harus disesuaikan dengan tujuan kebugaranmu. Jika kamu ingin membangun otot, kamu mungkin perlu mengonsumsi lebih banyak protein. Jika kamu ingin menurunkan berat badan, kamu mungkin perlu mengontrol asupan kalorimu. Penting juga untuk menjaga hidrasi yang baik, air adalah komponen kunci dalam setiap reaksi biokimia dalam tubuh. Minumlah cukup air sepanjang hari untuk menjaga tubuhmu dalam kondisi optimal. Jadi, dengan menjaga diet seimbang yang sesuai dengan tujuan kebugaranmu,
kamu akan memberikan dukungan yang kuat bagi tubuhmu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Itu adalah salah satu langkah penting dalam perjalanan kebugaran yang sukses. 4. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup seringkali diabaikan dalam perjalanan kebugaran. Ketika kita berbicara tentang kebugaran, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah latihan fisik yang intens. Namun, istirahat yang tepat adalah bagian integral dari setiap program kebugaran yang sehat dan berkelanjutan. Selama latihan fisik yang intens, tubuhmu mengalami stres dan cedera mikroskopis pada otot-otot, maka inilah alasan mengapa istirahat sangat penting. Saat kamu beristirahat, tubuhmu memulihkan diri, memperbaiki otot yang rusak, dan mengembalikan tingkat energimu yang hilang. Tanpa istirahat yang cukup, risiko cedera dan kelelahan berlebihan akan meningkat. Selain pemulihan fisik, istirahat juga penting untuk kesehatan mentalmu. Latihan yang terlalu keras tanpa istirahat dapat menyebabkan kelelahan mental. Jadi, berikan dirimu waktu untuk bersantai, meresapi momen-momen tenang, dan menghilangkan stres. Penting juga untuk memprioritaskan tidur yang cukup. Tidur adalah bagian penting dari pemulihan dan pertumbuhan. Ketika kamu tidur, tubuhmu memperbaiki otot, mengatur hormon, dan mengonsolidasikan pengalaman belajar selama latihan. Kurang tidur dapat mengganggu proses ini dan menghambat kemajuan kebugaranmu. 5. Lakukan berbagai latihan. Salah satu prinsip penting dalam kebugaran adalah variasi dalam latihan. Mengapa ini begitu penting? Karena tubuhmu adalah mesin yang cerdas dan cepat beradaptasi. Jika kamu terus-menerus melakukan latihan yang sama, tubuhmu akan berhenti berkembang dan mencapai titik jenuh. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan variasi dalam rutinitas kebugaranmu. Ada beberapa cara untuk melakukannya. 1. Variasi latihan. Cobalah berbagai jenis latihan, seperti kardio, kekuatan, dan fleksibilitas. Gabungkan latihan beban dengan latihan kardio untuk hasil yang optimal. Misalnya, kamu bisa melakukan sesi latihan kardio seperti lari atau bersepeda, dan kemudian menggabungkannya dengan latihan beban seperti angkat berat atau pull-up. 2. Perubahan intensitas. Sesekali tingkatkan intensitas latihanmu, yang dimana ini bisa berarti menambah beban yang kamu angkat, meningkatkan durasi latihan, atau meningkatkan kecepatan saat latihan kardio. Hal ini akan membuat tubuhmu terus berkembang. 3. Bermain dengan waktu dan frekuensi. Selain intensitas, kamu juga bisa bermain dengan waktu dan frekuensi latihanmu. Misalnya, jika kamu biasanya berlatih selama 30 menit setiap hari, maka cobalah untuk memanjangkan latihan dalam 1 atau 2 sesi per minggu, atau mungkin tambahkan 1 hari ekstra dalam seminggu untuk berolahraga. 4. Latihan fungsional. Jangan lupakan pentingnya latihan fungsional, dikarenakan latihan ini dapat membantu kamu membangun kekuatan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya termasuk latihan planking, squat, dan push-up. 5. Teruslah belajar dan mencoba hal baru. Mungkin ada jenis latihan atau olahraga yang belum pernah kamu coba sebelumnya, seperti yoga, pilates, atau bahkan olahraga air. Variasi dalam latihan juga membantu mencegah kebosanan, yang dimana seringkali menjadi alasan seseorang kehilangan motivasi. Dengan selalu memiliki sesuatu yang baru untuk dinantikan dalam program kebugaranmu, kamu akan lebih termotivasi untuk melanjutkan. Jadi, saat kamu merencanakan program kebugaranmu, pastikan untuk menciptakan variasi dalam latihan. Terima kasih banyak telah menonton dan bergabung dengan kami, dalam perjalanan menuju kesehatan dan kebugaran yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap sehat dan tetap bersemangat.